Selamat pagi. Di sini saya akan menyelesaikan studi kasus perusahaan dagang dan jasa, Lovely Pet Shop, dan klinik hewan. Sebelum saya menyelesaikannya, studi kasus, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natalia Nulista, NIM 112000103. Baiklah, kita mulai. Pertama kali kita buka itu yaitu aplikasi Zahir, dan kita buka database perusahaan, klik membuat data baru. Kemudian kita isi database perusahaan, kemudian klik lanjut. Terus kita buat data baru. Isi di dalam data barunya itu ada nama perusahaannya itu Lovely Pet Shop dan klinik hewan. Terus alamat perusahaan Jalan Abdurrahman Saleh 008, Negara Indonesia, Kota Pontianak, kode pos 79671, nomor telepon 0851508190, email lovelypet18@mail.com. Terus masukkan periode akuntansi yang digunakan, kemudian kita klik lanjut, dan itu tampilannya. Lalu kita isi bulannya itu bulan Januari tahun 2019, tutup buku akhir Desember. Kita klik lanjut. Oke, lakukan pengecekan ulang, kemudian klik proses. Sudah klik prosesnya, kita pilih bidang usaha yang digunakan perusahaan. Kita menggunakan perusahaan bidang usaha perdagangan umum. Terus kita klik lanjut. Misalkan ada tampilan seperti ini, kita tekan klik iya. Terus kita melakukan pengaturan data mata uang lokal. Mata uang lokalnya seperti ini tampilannya. Terus kita melakukan pengaturan data mata uang asing seperti ini. Terus klik selesai. Terus kebijakan perusahaan, data mata uang. Pertama kita pilih menu data-data, kemudian klik data mata uang. Lanjut, pilih data mata uang, pilih IDL. Kita pilih, terus tampilkan isi data mata uangnya. Dan seperti itu tampilan data mata uangnya. Kemudian kita klik rekam. Oke, kita lanjut lagi ke terus dalam akun penting ada piutang usaha, terus hutang usaha, penyebaran bank, pembayaran tunai, uang muka pembeli, uang muka penjual. Terus kita isi, habis itu kita rekam, dan kita lanjut ke nilai kurs, yaitu data mata uang.
Terus udah direkam. Habis itu, perusahaan menggunakan modul uang muka. Pilih mode setting, kemudian klik stop program. Seperti itu tampilannya, terus pilih transaksi pada umumnya, kemudian checklist menggunakan modul uang muka. Terus format tanggal, pilih menu setting, kemudian klik stop program. Oke, seperti itu tampilannya. Setelah itu, pilih setelan regional, kemudian isi sesuai ketentuan yang digunakan perusahaan. Habis itu direkam. Satuan pengukuran. Pilih menu data-data, kemudian klik satuan pengukuran. Terus tampilkan satuan pengukuran, pilih PCS, kemudian klik. Terus masukkan data satuan pengukuran yang digunakan, kemudian klik rekam. Tampilan setelah direkam. 6. Data pajak, pilih menu data-data, klik data pajak. Terus kita klik tambah data, kemudian masukkan data pajak, kemudian klik rekam. Tampilan setelah direkam seperti ini. Oke, sampai sini saja. Selanjutnya akan dibahas sama teman saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Silvi Violeta dengan nomor NIM 11200509 akan melanjutkan untuk bagian C, yaitu data-data perusahaan. Oke, saya akan melanjutkan untuk data-data perusahaan. Di sini yang pertama yaitu data pelanggan atau consumer. Pertama-tama kita memilih menu data-data, kemudian klik data nama alamat, seperti yang digambar di atas ini, lalu lanjut. Yang kedua yaitu yang berikutnya yaitu tampilan awal data, nama alamat, kemudian klik tambah di bawah sini. Kita klik tambah, lalu yang berikutnya masukkan data pelanggan dengan lengkap, kemudian klik rekam, lalu lakukan hal yang sama pada data pelanggan berikutnya. Kita memasukkan alamat, nama pelanggan, atau identitas pelanggan. Setelah itu, klik rekam. Jika sudah direkam, akan muncul tampilan seperti ini. Berikutnya, yang kedua, yaitu data pemasok atau supplier. Pilih menu data-data, kemudian pilih data nama alamat, seperti yang di atas. Kemudian, tampilan awal data, nama alamat, kemudian klik tambah di bawah sini. Lalu, masukkan data pemasok dengan lengkap, kemudian klik rekam, lakukan hal yang sama pada data pemasok berikutnya. Kita memasukkan data-data pemasok seperti ini, seperti yang ada di gambar. Lalu ini adalah tampilan setelah direkam, data-data yang telah direkam. Yang ketiga yaitu data pegawai atau orders. Pilih menu data-data, kemudian pilih data nama alamat.
Kemudian seperti yang di atas tadi, pada tampilan awal data dan alamat, kita klik tambah, lalu masukkan data pegawai atau orders dengan lengkap, sesuai dengan ketentuan data pegawai tersebut. Lanjut. Di sini data order lakukan hal yang sama pada data order berikutnya, kemudian klik rekam. Ini adalah tampilan setelah direkam untuk data pegawai. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Francisca Desiana, NIM 11200019 dari kelas 11 2A30 Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Kota Pontianak. Dan di sini saya akan memasukkan data sebuah perusahaan dagang dan jasa ke dalam aplikasi Sahir. Langsung saja, untuk membuat data baru, kita klik membuat data baru. Kita akan mengisi data perusahaan di sini. Oke, kita ketik nama perusahaannya. Nama perusahaannya itu Lovely Pet Shop dan Klinik Hewan. Setelah mengisi informasi perusahaan, selanjutnya kita klik lanjutkan. Dan sini kita akan memilih periode akuntansi. Dan sini periode akuntansinya yaitu mulai dari bulan Januari tahun 2019 sampai akhir bulan Desember. Kita pilih lanjutkan. Ini dilanjutkan saja. Ya. Kita lakukan pengecekan kembali. Dan kemudian kita klik proses. Dan di sini kita memilih jenis usahanya yaitu perdagangan umum. Kemudian kita klik lanjutkan. Klik ya.
dan kita mengatur data mata uangnya. Di sini menggunakan uang rupiah dengan simbol rupiah. Kemudian menggunakan dolar untuk mata uang asingnya. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Karena sebelumnya saya sudah mengisi data di aplikasi Sahir, maka kita akan membuka filing saja untuk mempersingkat waktu. Baik, pertama kita lihat setup programnya terlebih dahulu. Dan ini kalau muncul tulisan seperti ini, tinggal ketik OK saja dan membuka data sebelumnya. Setup program. Setelan regional. Di setelan regional ini dia tuh sudah otomatis terisi dari komputer atau laptop. Dan transaksi pada umumnya di sini menggunakan modul uang muka dan button saja. Selanjutnya kita mengisi kebijakan pada perusahaan. Pertama kita akan mengatur data mata uang terlebih dahulu. Kita pilih data-data, kemudian klik data mata uang. Tampilkan data mata uang, pilih IDR. Kemudian klik edit ini. Klik edit data. Ini data mata uangnya dan kita lihat akun-akun pentingnya. Kita klik rekam untuk merekamnya. Dan ini adalah untuk mengatur kurs perusahaan. Kemudian kita klik rekam lagi. Kemudian kita akan mengatur satuan pengukurannya. Kita klik saja satuan pengukurannya. Dan di sini sudah ada pieces karena kita menggunakan satuan pengukuran pieces. Caranya klik pieces dan klik edit data. Dan ini adalah tampilannya. Kemudian kita akan diminta masukkan satuan pengukuran yang akan digunakan seperti ini. Kemudian setelah dimasukkan data, jangan lupa klik rekam. Dan ini adalah tampilan setelah direkam. Ya. Kemudian kita akan mengisi data pajak. Data pajak. Ini adalah data pajaknya. Untuk membuat data pajak, kita klik tambah. Dan di sini kita akan menulis data pajak PPN untuk membuat data pajak yang baru. Kemudian, jika sudah diisi, maka klik rekam. Tapi di sini saya sudah mengisi sebelumnya, jadi tidak perlu direkam lagi. Dan ini adalah hasil setelah direkam. Selanjutnya data-data perusahaan. Yang pertama yaitu data pelanggan dan customer. Kita akan lihat data dan nama alamat kita di situ.
ini adalah data customer dan pelanggannya. Yang pertama yaitu toko Moon, toko Star, dan toko Sky. Cara mengisinya yaitu kita tinggal mengklik, tinggal klik saja tanda tambahnya atau add data, maka isikan saja data-data customer dengan benar dan alamatnya juga isi dengan benar, dan setelah diisi dengan benar maka klik rekam. Tapi di sini sebelumnya saya sudah mengisinya, jadi tidak perlu direkam lagi, dan sini hanya saya hanya menjelaskannya saja. Dan ini nama other, nama pemiliknya, nama kantor PLN-nya. Karena nanti perusahaan akan melakukan pembayaran listrik ke PLN, maka kantor PLN harus ada. Dan ini ada segala vendor. Cara mengisi data nama alamat itu sama semua, cuman yang bedakan itu adalah tipenya. Ada yang customer, ada employer, ada vendor, dan ada other. Itu saja yang membedakan dari cara mengisinya. Baiklah, selanjutnya untuk mengubah daftar akun perusahaan akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Marina Triana. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan pada bagian D, yaitu mengubah daftar akun perusahaan. Pertama, di bagian data, kita akan membuka data rekening. Sudah terbuka seperti ini daftar akun yang telah dibuat sebelumnya. Baik, di sini saya akan mengubah daftar akun perusahaan, yaitu ada 8 akun. Di sini telah saya buat, yang telah saya buat sebelumnya akan saya edit, akan saya ubah. Yang pertama, saya akan mengubah Bank Syariah. Ini ada Bank Syariah. Akan saya edit, yaitu klik ini saja, kita edit data. Tekan OK. Akan saya ubah menjadi Bank Permata. Lalu rekam. Seperti ini. Jadi akun ini bisa saya ubah. Selanjutnya saya akan mengubah akun perlengkapan baju. Jadi untuk mudah kita mencari akun-akun yang telah kita buat, tinggal diketik sini saja. Perlengkapan baju. Ini akan saya ubah, akan saya edit, sama halnya tekan pada bagian ini, edit data, perlengkapan baju akan saya ubah menjadi perlengkapan toko, sesuai studi kasus yang telah dibuat. Rekam, seperti ini. Bukan lagi perlengkapan baju, melainkan telah berubah menjadi perlengkapan toko. Selanjutnya saya akan mengubah persediaan obat. Saya ketik di sini. Obat. Ini akan saya edit juga. Kita oke saja. Akan saya ubah menjadi persediaan barang dagang. Yang pertamanya persediaan obat, akan saya ubah menjadi persediaan barang dagang.
barang dagang, saya rekam. Nah, kita coba cari barang dagang. Telah berubah seperti ini akunnya, nama akun telah berubah. Selanjutnya saya akan mengubah akun hutang kerja. Saya ketik di sini biar lebih mudah mencarinya. Hutang muncul. Hutang kerja akan saya edit juga. Edit data menjadi hutang gaji. Hutang gaji ya. Rekam. Akan saya cari. Gaji sudah berubah. Selanjutnya saya akan mengubah akun hutang kantor. Hutang kantor. Ini dia. Akan saya ubah. Saya edit sama seperti halnya, yaitu edit data. Akan saya ubah menjadi hutang dagang. Dagang, saya rekam. Saya akan cari yang telah saya ubah. Sudah muncul hasil. Selanjutnya, saya akan mengubah akun asuransi dibayar di belakang. Ini akan saya edit menjadi asuransi dibayar di muka. Selanjutnya tinggal rekam. Sudah berubah nama akunnya, bukan di belakang lagi, melainkan asuransi dibayar di muka. Selanjutnya, saya akan mengubah akun peralatan toko. Peralatan toko. Oke, saya akan edit datanya. Kita oke saja. Saya akan ubah menjadi peralatan saja. Tokonya akan saya hapus. Menjadi peralatan saja. Saya rekam. Berubah. Akunnya telah berubah. Telah saya edit. Selanjutnya, saya akan mengubah akun akumulasi penyusutan barang. Ini penyusutan barang, saya edit. Saja. Akan saya ubah menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Saya akan rekam. Nah, seperti ini. Akun-akun yang sebelumnya telah saya ubah. Ada Bank Permata. Jadi untuk 8 akun telah saya ubah. Pada bagian pengubahan daftar akun perusahaan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaaf. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk memasukkan data produk dan jasa ke dalam aplikasi Sahir.
Pertama, kita akan melihat persediaan barang dagang terlebih dahulu. Pilih menu data-data, kemudian pilih data produk. Data produk. Dan ini adalah data produk dari perusahaan jasa Lovely Pet Shop dan Klinik Hewan. Inilah semuanya. Cara untuk mengisi data produknya, kita hanya tinggal mengelik add data atau tanda tambah ini. Kemudian kita isikan kode barang, satuan laporannya, deskripsi atau nama barang yang akan kita isi, dan kelompok barangnya. Kemudian kita mengisi pajak. Pajaknya itu menggunakan PPN atau pajak pertambahan nilai. Kemudian kita akan mengisi dalam stok. Setelah semuanya diisi dengan benar dan data barang dan persediaannya sudah diisi dengan benar, maka jangan lupa untuk mengklik rekam. Tapi sebelumnya saya sudah membuat datanya, jadi tidak perlu klik rekam lagi. Dan ini adalah tampilan setelah direkam. Dan ini adalah semua data produk dan jasa yang akan digunakan pada transaksi perusahaan jasa ini. Selanjutnya yaitu saldo awal. Kita akan mengisi saldo awal akun. Caranya yaitu klik setting, terus saldo awal, dan saldo awal akun. Dan ini adalah tampilan saldo awal akunnya. Ada kas, Bank Permata, tapi di sini tidak menggunakan kas kecil. Terus cadangan kerugian piutang, perlengkapan toko, persediaan barang dagang. Terus sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan kendaraan, akumulasi penyusutan peralatan, dan akumulasi penyusutan kendaraan. Ada juga modal pemilik. Modal pemilik itu masuk ke dalam kredit. Utang gaji, utang bank, utang dagang itu masuk ke dalam kredit. Dan jika sudah dimasukkan ke saldo awal, maka jika semuanya balance dan kita masukkan data dengan benar, maka ini tulisannya adalah 00. Tapi jika dia tidak balance, maka saldo awal akun ini tidak bisa direkam dan bahkan bisa error. Oke, ini saya batalkan saja ya, karena sebelumnya saya sudah mengisi datanya, jadi tidak perlu direkam lagi. Kemudian kita akan mengisi saldo awal piutang. Pertama yaitu pilih menu setting, saldo awal, dan kita akan memilih saldo awal piutang usaha. Dan sini sudah tertera nama saldo awal piutang usahanya dari pelanggan. Ada Tokomun, Tokostar, dan Tokoskai. Cara mengubahnya yaitu tinggal klik edit saja jika ingin mengubah data perusahaannya. Dan kemudian untuk menambah saldo awal piutang usaha yang baru, tinggal klik baru saja. Seperti ini. Tinggal klik baru saja, dan jika sudah benar maka jangan lupa klik rekam. Tapi sini saya sudah mengisi sebelumnya, jadi tidak perlu direkam lagi. Dan ini adalah tampilannya setelah direkam. Ada 3 perusahaan, ada 3 pelanggan. Selanjutnya yaitu saldo awal piutang usaha. Untuk mengisi saldo awal piutang usaha, maka klik setting, saldo awal piutang usaha. Dan karena sebelumnya saya sudah mengisi data-data pada aplikasi Sair ini, maka nama saldo awal piutang usaha ini sudah ada. Cara untuk mengubah saldo awal piutang usaha ini adalah tekan edit, maka di situ kita bisa mengedit nama toko atau nama perusahaan yang melakukan piutang usaha ke perusahaan kita. Kemudian klik rekam, tapi ini tidak perlu direkam karena sudah direkam sebelumnya.
klik batal saja. Dan untuk menambahkan saldo awal piutang usaha yang baru atau kita klik baru saja, tinggal isi nama pelanggan, nomor invoice, dan lain-lain yang diperlukan untuk mengisi saldo awal piutang usahanya. Oke, ini batalkan saja ya, karena sudah direkam sebelumnya. Oke, kita klik tutup. Kemudian saldo awal hutang. Caranya, kita klik setting lagi, saldo awal, dan saldo awal hutang usaha. Dan ini adalah tampilan saldo awal hutang usahanya. Caranya masih sama. Kalau ingin mengubah data-data ini, tinggal klik edit saja. Dan jika ingin membuat data yang baru, maka klik baru untuk menambah data piutang usaha yang baru. Oke, ini tidak perlu direkam. Kita tutup saja. Selanjutnya yaitu saldo awal persediaan. Kita ke saldo awal persediaan. Caranya, pilih menu setting, kemudian pilih saldo awal persediaan. Saldo awal, ini saldo awal persediaan. Kita klik saja. Ya karena sebelumnya saya sudah mengisi saldo awal persediaan, jadi ini adalah tampilan saldo awal persediaannya. Untuk menambah saldo persediaan yang baru, kita tinggal klik baru saja untuk menambah saldonya. Dan jika sudah diisi dengan benar, maka klik rekam. Tapi ini tidak perlu direkam karena di sini sudah saya isi sebelumnya. Ini adalah tampilan saldo awal persediaannya setelah direkam dan setelah diisi. Kita tutup saja. Ya. Dan ini adalah penghitungan ulang saldo akhir persediaan. Kita klik OK. Selanjutnya saya akan memasukkan data transaksi selama bulan Januari. Dan pertama kita akan melakukan transfer kas. Kita klik kas dan bank, kemudian klik transfer kas. Kemudian kita pilih mana kita akan mentransfer kasnya. Dari Bank Permata ke kas. Mana kas ya? Kita klik kas. Oke. Terus ini terjadi pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2019. Oke. Ini nomor invoice-nya CR01. Jumlahnya 10 juta. Kita klik rekam. Oke. Kemudian kita ke dokumen transaksi 2. Pertama kita klik kas bank, masih sama. Terus kita klik kas masuk. Setelah itu kita klik baru. Dan sini kita pilih dari pemilik. Transaksi ini terjadi pada tanggal 2 Januari tahun 2019. Alokasi dananya kita pilih kas. Jumlahnya sebesar 25 juta.
Kemudian kita klik rekam. Dan ini adalah tampilannya. Tampilan setelah direkam. Kemudian kita lanjut ke dokumen transaksi 3. Kita tutup lagi. Pilih kas keluar. Kita klik baru. Karena kita akan melakukan transaksi yang baru. Ini masih dari Bank Permata. Penerimanya itu kantor PLN. Transaksi ini terjadi pada tanggal 3 Januari tahun 2019. Alokasi dananya dari kas. Jumlahnya 750.000. Ya, kemudian kita klik rekam. Oke. Dan ini adalah tampilannya setelah direkam. Kemudian kita lanjutkan ke dokumen transaksi 4. Pilih menu penjualan. Kemudian pilih invoice penjualan. Kemudian klik baru. Lalu kita melakukan pengisian. Ini dari Tokomun, pelanggannya Tokomun. Transaksi ini terjadi pada tanggal 4 Januari tahun 2019. Kita klik tunai. Kemudian nama barangnya. Yang pertama itu makanan hewan. Kodenya A02. Dikirim jumlahnya 10. Terus harganya 30.000. Tanggal pengirimannya yaitu tanggal 4 Januari tahun 2019. Kemudian kita klik rekam. Ini dia tampilannya setelah direkam invoice penjualannya dari Tokomun.
Kemudian transaksi kelima, pilih menu penjualan, masih pada menu penjualan, kemudian pilih invoice penjualan. Masukkan data penjualan. Selanjutnya baru, kita klik baru lagi. Nama pelanggannya yaitu Tokomon. Transaksi ini terjadi pada tanggal 5 Januari tahun 2019. Ini tidak pakai tunai lagi. A02, kemudian rumah kirimnya 10. Oke. Kita akan mengisi term pembayarannya. Sepuluh. Ada tempo 30. Kita klik rekam. Dan ini adalah tampilan setelah direkam. Selanjutnya kita ke transaksi dokumen ke-6. Kita pilih kas dan bank. Kemudian pilih kas keluar. Kemudian klik baru. Selanjutnya penerimanya itu PT Permata, tapi di sini tidak ada, jadi kita buat lagi atau baru. Kodenya CD02.
Kita klik rekam. Kemudian klik rekam. Dan ini adalah tampilan setelah direkam. Selanjutnya kita ke transaksi ke-7. Kemudian klik pembelian, terus klik invoice pembelian. Kita klik baru. Kita pilih PT-nya. Kemudian transaksi ini terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2019. Selanjutnya kita mengisi term pembayarannya. Kemudian kita klik OK.
Kemudian klik rekam. Kemudian kita lanjutkan ke data transaksi 8. Pilih menu penjualan. Kemudian klik invoice penjualan. Klik baru. Transaksi ini terjadi pada tanggal 7 Januari tahun 2019. Di sini mereka membeli 3 barang. Kemudian kita klik rekam. Ini adalah tampilan setelah direkam. Selanjutnya, data transaksi 9. Kita pilih kas dan bank. Kemudian klik kas keluar. Klik baru. Kemudian, kita melakukan pengisian.
Transaksi ini terjadi pada tanggal 8 Januari tahun 2019. Alokasi dananya dari kas. Kemudian jumlahnya 500.000. Keterangannya itu untuk membayar pemasangan iklan. Oke, klik rekam. Ini adalah tampilannya setelah direkam. Selanjutnya transaksi ke-10, pilih kas dan bank. Kemudian pilih kas keluar. Klik baru. Penerimanya yaitu atas nama Brian. Transaksi ini terjadi pada tanggal 9 Januari tahun 2019. Keterangannya itu membayar hutang gaji karyawan. Alokasi dananya dari kas. Jumlahnya sebesar 13 juta. Kemudian klik rekam. Ini adalah tampilan setelah direkam. Kemudian transaksi ke-11 itu kita klik penjualan. Kemudian invoice penjualan. Klik baru. Kita isi nama pelanggannya yaitu toko Star. Transaksi ini terjadi pada tanggal 10 Januari tahun 2019. Nama barang yang pertama yaitu makanan hewan. Jumlahnya 5. Kemudian pasir mandi. Selanjutnya sampo hewan.
Kemudian klik rekam. Ini adalah tampilan setelah direkam. Selanjutnya kita ke transaksi 12. Kita klik penjualan. Kemudian kita klik invoice penjualan, klik baru. Nama pelanggannya ya pelanggan. Transaksi ini terjadi pada tanggal 12 Januari tahun 2019. Kemudian klik rekam. Ini adalah tampilan setelah direkam. Kemudian kita lanjutkan ke dokumen transaksi ke-13. Pilih menu persediaan. Kemudian pilih pemakaian atau penyesuaian barang. Klik baru.
Kemudian klik rekam. Ini adalah tampilan setelah direkam. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi yang terakhir, yaitu transaksi ke-14. Sini kita akan melakukan tutup buku. Kita pilih menu tutup buku. Kemudian pilih tutup buku akhir bulan. Klik ya. Proses. Tutup. Dan ini adalah tampilan setelah tutup buku. Kemudian klik OK. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan dalam video yang kami buat ini. Sampai jumpa dan terima kasih.